Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali di channel video pembelajaran saya. Kali ini saya akan membahas tentang data mining, ya, khususnya tentang fungsi mayor clustering yang ada di dalam data mining. Analisis cluster. Analisis cluster merupakan salah satu teknik data mining yang bertujuan untuk mengidentifikasi sekelompok objek yang mempunyai kemiripan karakteristik tertentu yang dapat dipisahkan dengan kelompok objek lainnya. Sehingga objek yang berada dalam kelompok yang sama relatif lebih homogen daripada objek yang berada pada kelompok yang berbeda. Jumlah kelompok yang dapat diidentifikasi tergantung pada banyak dan variasi data objeknya. Tujuan dari pengelompokan sekumpulan data objek ke dalam beberapa kelompok yang mempunyai karakteristik tertentu dan dapat dibedakan satu sama lainnya adalah untuk analisis dan interpretasi lebih lanjut sesuai dengan tujuan penelitian yang dilakukan. Analisis cluster dapat diterapkan pada bidang apa saja, namun pemakaian teknik ini lebih familiar pada bidang pemasaran, karena memang salah satu kegiatan yang dilakukan dalam pemasaran adalah pengelompokan yang disebut dengan segmentasi pasar. Tujuan dari analisis cluster. Tujuan analisis cluster di dalam pemasaran itu ada beberapa hal. Di antaranya pertama membuat segmen pasar atau segmenting the market. Pelanggan atau pembeli sering diklasterkan berdasarkan manfaat atau keuntungan yang diperoleh dari pembelian barang. Setiap klaster akan terdiri dari pelanggan atau pembeli yang relatif homogen, dinyatakan dalam manfaat yang dicari. Kemudian tujuan analisis klaster yang kedua, memahami perilaku pembeli. Analisis cluster digunakan untuk mengenali atau mengidentifikasi kelompok pembeli yang homogen atau relatif homogen. Kemudian, perilaku untuk setiap kelompok perlu dikaji secara terpisah. Responden atau pembeli yang dikelompokkan didasarkan pada self-reported importance yang terkait pada setiap faktor pilihan yang digunakan untuk memilih toko atau mall ya, di mana para pembeli membeli barang yang dibutuhkan. Kemudian tujuan analisis cluster yang ketiga, mengenali peluang produk baru. Dengan mengklasterkan merek dan produk, ya, competitive set di dalam pasar bisa ditentukan. Merek di dalam klaster yang sama bersaing sengit satu sama lain daripada merek dari klaster yang lain. Selanjutnya tujuan analisis cluster yang keempat yaitu untuk mereduksi data. Analisis cluster digunakan sebagai suatu alat mereduksi data secara umum untuk mengembangkan cluster atau subgroup dari data yang mudah dikelola dari kumpulan data aslinya secara individual atau secara perorangan. Prosedur analisis cluster. Secara umum, ya, prosedur analisis cluster itu dimulai dengan merumuskan permasalahan, ya, terhadap pengklasteran yang akan dicari. Ya. Kemudian memilih ukuran jarak yang akan digunakan. Ya, untuk ukuran jarak ini ada tekniknya. Ya. Kemudian yang paling sering digunakan itu adalah teknik Euclidean distance. Ya. Apa itu Euclidean distance? Nanti saya akan jabarkan. Kemudian pilih prosedur pengklasteran. Ya. Selanjutnya penentuan banyaknya klaster. Dan kemudian ada profilisasi. Dan selanjutnya menentukan klaster tujuan. Oke. Prosedur analisis klaster, ya, secara umum, ya, proses analisis klaster itu dimulai dengan merumuskan masalah pengklasteran dengan mendefinisikan variabel-variabel yang digunakan untuk dasar pengklasteran ataupun pembentukan klaster. Konsep dasar pengukuran analisis klaster adalah konsep pengukuran jarak. Ya, ini tadi untuk pemilihan jarak. Ya,
pengukuran jarak atau distance, dan konsep kesamaan atau similarity. Distance adalah ukuran tentang jarak pisah antar objek, sedangkan similarity adalah ukuran kedekatannya. Ya, jadi perbedaan antara distance dengan similarity, yaitu distance merupakan ukuran tentang jarak pisahnya, ya, jarak pisahnya atau jarak terjauh. Ya, sedangkan similarity itu adalah ukuran kedekatannya, ya, jarak terdekat. Oke. Nah, konsep ini penting karena pengelompokan pada analisis cluster didasarkan pada kedekatan, ya, atau pada similarity. Selanjutnya pengukuran jarak, ya, distance tipe measure, ya, digunakan untuk data-data yang bersifat matriks. Sedangkan pengukuran kesesuaian atau matching tipe measure digunakan untuk data-data yang bersifat kualitatif. Teknik pengukuran jarak. Adapun teknik pengukuran jarak yang sering digunakan adalah teknik Euclidean distance, ya, yang merupakan ukuran jarak antar dua item, ya, X dan Y. Nah, rumus yang digunakan di dalam pengukuran jarak dengan teknik Euclidean distance adalah D XY sama dengan akar dari sigma XI dikurang YI dikuadratkan. Teknik hierarki. Teknik hierarki atau hierarchical methods, ya, adalah teknik clustering, membentuk konstruksi hierarki atau berdasarkan tingkatan tertentu seperti struktur pohon atau struktur perbandingan. Dengan demikian, proses pengelompokannya dilakukan secara bertingkat atau bertahap. Salah satu metode yang digunakan dalam teknik hierarki adalah agglomerative method. Agglomerative method. Metode ini dimulai dengan kenyataan bahwa setiap objek membentuk klasternya masing-masing. Kemudian dua objek dengan jarak terdekat bergabung. Selanjutnya objek ketiga akan bergabung dengan klaster yang ada atau bersama objek lain dan membentuk klaster baru. Hal ini tetap memperhitungkan jarak kedekatan antar objek. Proses akan berlanjut hingga akhirnya terbentuk satu klaster yang terdiri dari keseluruhan objek. Adapun jenis-jenis hierarki agglomerative cluster atau agglomerative method, ya, adalah pertama single linkage atau teknik single linkage, ya, yaitu jarak terdekat atau tautan tunggal memberikan hasil bila kelompok-kelompok digabungkan menurut jarak antara anggota-anggota yang terdekat di antara dua kelompok. Yang kedua ada teknik complete linkage, ya. Jarak terjauh atau tautan lengkap terjadi bila kelompok-kelompok digabungkan menurut jarak antara anggota-anggota yang terjauh dari atau di antara dua kelompok data tersebut, ya. Dan kemudian yang ketiga yaitu teknik average linkage, ya. Nah, jarak rata-rata atau tautan rata-rata digabungkan menurut jarak rata-rata pasangan-pasangan anggota masing-masing pada himpunan di antara dua kelompok tersebut, ya. Jadi di antara ketiga jenis aglomeratif ini, ya, single linkage, complete linkage, dan average linkage, ya, saya akan membahas salah satunya saja, yaitu yang pertama single linkage atau teknik single linkage, ya. Teknik single linkage dengan Euclidean distance. Algoritma penyelesaian clustering dengan teknik single linkage, ya, dengan Euclidean distance, ya, di dalam pengukuran jaraknya, ya, dimulai dengan menghitung nilai variabel rata-rata, ya, menghitung nilai variabel rata-rata dari seluruh data yang akan diklasterkan. Kemudian yang kedua, menghitung nilai standar deviasi. Yang ketiga, menghitung nilai zero standar. Yang keempat, menghitung nilai pengukuran jarak atau Euclidean distance, ya. Kemudian yang kelima, pembentukan klaster.
Adapun rumus-rumus yang digunakan ya untuk menyelesaikan metode clustering dengan teknik single linkage ya menggunakan pengukuran jarak Euclidean distance ya. Pertama, untuk menghitung rata-rata variabel ya, rumus yang digunakan adalah rata-rata X ya, sama dengan sigma NI dimulai dengan 1 dari XI dibagi dengan N ya, di mana rata-rata X yaitu nilai rata-rata variabel, kemudian XI adalah nilai variabelnya, dan N adalah jumlah atau kuantitas dari objek. Kemudian rumus kedua yaitu rumus untuk menghitung nilai standar deviasi. Ya. Nah, standar atau STDX sama dengan akar dari sigma NI dimulai dengan 1 atau I sama dengan 1 dari XI dikurang rata-rata X, kemudian dikuadratkan, dibagi dengan N kurang 1. Ya. STDX atau standar X itu adalah nilai standar deviasi, XI adalah nilai variabel, dan N adalah jumlah atau kuantitas dari objek. Kemudian yang ketiga, rumus yang digunakan untuk menghitung nilai zero standar. Ya. Nah, untuk menghitung nilai zero standar, ya, rumus yang digunakan adalah ZI sama dengan XI dikurang rata-rata X ya, dibagi dengan standar atau STDX atau standar deviasinya. Ya. Nah, keterangan ZI itu adalah nilai zero standar, kemudian X adalah nilai rata-rata variabel, dan STDX itu nilai standar deviasi, kemudian XI adalah nilai variabelnya. Nah, ini adalah rumus-rumus yang digunakan ya di dalam teknik single linkage ya pada metode clustering dengan menggunakan pengukuran jarak Euclidean distance. Nah, adapun contoh kasus atau contoh penerapan dari teknik single linkage ya, bagaimana perhitungannya ya. Nah, itu saya akan bahas pada pertemuan selanjutnya ataupun video selanjutnya ya. Nah, untuk video kali ini hanya sebatas penjelasan teori ini saja yang saya dapat sampaikan ya. Jadi untuk bagaimana penerapannya atau contoh penerapan teknik single linkage ya di dalam metode clustering ini ya dengan pendekatan Euclidean distance, itu saya akan bahas pada pertemuan selanjutnya atau video selanjutnya. Baik, saya cukupkan ya untuk video kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.